Di era digital, tidak semua informasi itu benar. Pancasila menjadi filter agar kita tidak mudah terpengaruh ideologi ekstrem. Perbedaan pendapat sering berubah menjadi konflik. Padahal Pancasila mengajarkan musyawarah dan saling menghargai. Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Namun, hingga saat ini, kesenjangan sosial masih terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, terdapat pembangunan dan kemajuan ekonomi, dan di sisi lain, masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya telah mengatur tentang keadilan sosial dalam sila kelima. Namun, penerapan nilai tersebut mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan inilah yang disebut sebagai dinamika. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana dinamika Pancasila dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, serta bagaimana relevansinya dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Salah satu nilai utamanya terdapat dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Setiap periode pemerintahan memiliki kebijakan yang berbeda dalam mewujudkan sila kelima Pancasila ini, yaitu keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai Pancasila itu tetap, cara penerapannya dapat berubah sesuai kondisi politik, ekonomi, sosial, dan masyarakat. Pada masa Soekarno, pemerintah berusaha menerapkan keadilan sosial melalui konsep ekonomi terpimpin. Dalam sistem ini, negara memiliki peran besar dalam mengatur kegiatan ekonomi dengan tujuan menciptakan pemerataan. Namun, dalam pelaksanaannya, kondisi ekonomi tidak stabil, inflasi sangat tinggi, dan kebutuhan pokok sulit didapatkan oleh masyarakat setempat. Akibatnya, meskipun tujuan keadilan sosial sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hasilnya belum tercapai secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik secara konsep belum tentu berhasil jika tidak didukung dengan kondisi ekonomi yang stabil. Pada era Soeharto, pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka kemiskinan menurun secara signifikan. Namun, pembangunan ini tidak diikuti dengan pemerataan, yaitu kekayaan berpusat pada suatu kelompok tertentu yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Dalam konteks ini, nilai keadilan sosial dalam Pancasila telah diupayakan, tetapi belum sepenuhnya tercapai karena pemerataan distribusi pembangunan belum tercapai. Reformasi ini sistem pemerintahan terjadi dan demokratis. Banyak program yang telah dilakukan, contohnya seperti pembangunan sosial dan peningkatan akses pendidikan. Namun, meskipun terjadi kemajuan, ketimpangan sosial masih tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik masih belum mampu mengatasi permasalahan keadilan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih dapat melihat berbagai bentuk ketimpangan sosial. Contohnya, banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti ojek online atau pedagang kecil tanpa jaminan pendapatan yang stabil. Selain itu, akses pendidikan antara daerah perkotaan juga menjadi sangat berbeda.
masih banyak masyarakat yang semua kondisi ini artinya menunjukkan bahwa keadaan sosial dalam Pancasila itu belum sebelumnya terwujud dalam kehidupan nyata. Permasalahan ini juga menjadi perhatian global. Indonesia menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dalam bahasa itu adalah SDG 1, yaitu tanpa kemiskinan, kesehatan, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi. SDG 10, yaitu mengurangi ketimpangan. Ketiga tujuan ini sejalan dengan sila kelima pada Pancasila. Perbedaannya, SDGs memiliki indikator yang terukur, sedangkan Pancasila menjadi dasar nilai. Sejak 1945, Pancasila sudah menetapkan keadilan sosial sebagai tujuan bangsa. Namun, dari Orde Lama hingga Orde Baru, hingga reformasi, cara penerapannya terus berubah. Masalahnya bukan pada nilai, karena nilai Pancasila sudah jelas. Masalahnya ada pada pelaksanaan yang belum konsisten. Dari pemerataan yang gagal, pertumbuhan yang tidak merata, hingga bantuan sosial yang belum tepat sasaran, semuanya menunjukkan satu hal, yaitu keadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah sampai hari ini. Padahal melalui United Nations, dunia sudah menetapkan SDG 1, SDG 8, dan SDG 10 sebagai target global. Artinya, Indonesia tidak kekurangan konsep. Pancasila dan SDGs sudah sejalan. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Jika keadilan sosial hanya menjadi slogan, maka kesenjangan akan terus berulang. Tapi, jika benar-benar dijalankan, Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan solusi bagi masa depan.